きり踏み込んで上段からの斬撃。返す刀で切り上げ。やわな首じゃねえだね。ますます気に入った。俺の星首コレクションに加えてやろうか。笑わせんなヘボ野郎。黙れ。手だれだ。相当の実践を積んでいる。速度だけではない、腕力もあるな。悲しいね。物の幻影を見ながら死ね。赤目。葬る。一つの能力を発動しろ。Yo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel 20H, dimana pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial anime yang berjudul Akame ga Kill. Oke, buat yang baru datang di channel ini, silahkan langsung pencet tombol subscribe, karena kalau enggak, gue bakal catat nama lu semua ke buku ini. Oke. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita atur posisi kalian. Siapkan kopi atau semacamnya, kita masuk ke ceritanya. Cus. Cerita dimulai dengan aksi pemenggalan kepala yang dilakukan oleh seorang bernama Algojo Zeng. Dia melakukan hal itu karena ia sangat senang melihat ekspresi para manusia lemah yang memohon agar tidak dibunuh olehnya. Aksinya ini merupakan kebiasaannya dulu sewaktu dia masih menjadi seorang algojo di penjara kekaisaran. Dan entah kenapa dia sekarang malah melakukan aksinya itu kepada para warga dan polisi ibu kota. Algojo Zeng merupakan seorang pengguna Tegu, sama seperti teman-teman Tatsumi di Night Raid. Tegu yang digunakannya memiliki kekuatan untuk membaca pikiran lawan dan juga dapat membuat ilusi kepada lawannya. Sungguh bukan lawan yang mudah bagi anggota Night Raid. Mengingat sebuah mitos bahwa di mana ada pertempuran antara dua pengguna Tegu, maka salah satu di antara pengguna Tegu tersebut pasti akan mati. Nah, setelah mendapatkan banyaknya laporan yang diterima oleh Najenda tentang kasus pemenggalan yang dilakukan oleh Algojo Zeng, Najenda pun memerintahkan para anggota Night Raid untuk melakukan misi membunuh Algojo Zeng. Para anggota Night Raid pun melaksanakan misi tersebut. Di malam hari, Akame dan Tatsumi menjadi satu tim. Mereka mulai mengawasi dan mengamati keberadaan Algojo Zeng. Hingga cukup lama berjalan, mereka pun beristirahat sejenak. Dari menara yang tinggi di ibu kota, Algojo Zeng juga sedang mengawasi dan sudah mengetahui kehadiran para anggota Night Raid. Ia bisa mengetahui keberadaan mereka karena kekuatan Tegunya tadi, yang bisa ngebaca pikiran lawan dan juga mengetahui dan juga membuat ilusi gitu kan kepada lawannya. Nah, Algojo Zeng yang tertarik dengan ekspresi lemah Tatsumi pun langsung menjadikan Tatsumi sebagai target pertama. Scene kembali ke tempat Akame dan Tatsumi. Di sini Tatsumi meminta izin sebentar kepada Akame untuk buang air kecil. Dan Akame meminta kepada Tatsumi untuk tidak berlama-lama karena akan sangat berbahaya bagi Tatsumi. Nah, saat selesai buang air kecil, si Tatsumi ini ngelihat sosok sahabat wanitanya yang dulu ketika di desa. Sosok tersebut bernama Soya. Soya berlari menuju sebuah alun-alun ibu kota dan Tatsumi pun mengikutinya. Karena memang Tatsumi sangat merindukan sahabatnya yang bernama Soya tersebut. Setelah bertemu dengan Soya, Tatsumi langsung memeluk Soya.
Dan apa yang terjadi? Ternyata Soya berubah menjadi sosok Algojo Zeng. こんばんは。 Tatsumi pun langsung bersiap melakukan serangan. Algojo Zeng yang membaca pikiran Tatsumi mengetahui semua gerakan yang akan dilakukan Tatsumi. Tatsumi pun menyadari bahwa benda yang berbentuk mata di dahi Algojo Zeng itu merupakan salah satu dari 48 senjata sakti atau biasa disebut dengan Teigu. Dan ya, Zeng pun membenarkannya. Dan ia menjelaskan kalau Teigu itu bernama Spected, di mana dengan kemampuan Teigu tersebut, Zeng mampu membaca semua pikiran lawan, lalu dia juga bisa menciptakan ilusi seperti sosok Soya tadi yang dijumpai oleh Tatsumi. Di saat Zeng sedang menjelaskan keunggulan Teigunya, Tatsumi langsung menyerang Zeng dengan pedangnya. Dan ya, itu percuma saja karena Zeng telah mengetahui tindakan yang akan Tatsumi lakukan. Tatsumi tidak menghiraukan perkataan Zeng dan lanjut menyerangnya. Sambil menghindari serangan-serangan dari Tatsumi, Zeng memberitahu semua hal yang akan dilakukan oleh Tatsumi, di mana Zeng berkata, di setiap serangan Tatsumi itu hanyalah kecohan, karena Tatsumi bermaksud menyerang leher Zeng. Dan benar saja, ketika Tatsumi melakukannya, yaitu ingin menyerang leher Zeng, Zeng langsung menghindari dan malah melukai perut Tatsumi. Dilanjutkan dengan serangan bertubi-tubi hingga Tatsumi terluka parah. Tatsumi tidak menyerah begitu saja. Dia melakukan serangan balik dengan cepat, lalu Tatsumi pun berhasil melukai pipi Zeng. Cuma pipinya doang sih. Zeng yang kesal dengan Tatsumi karena berhasil melukainya, langsung menyerang Tatsumi. Tapi di sini Akame langsung muncul untuk menolong Tatsumi. Tatsumi pun memberitahu kekuatan Teigu Zeng kepada Akame. Dan dengan berbekalkan informasi dari Tatsumi tersebut, Akame langsung menyerang Zeng dengan keterampilan dan kecepatan berpedangnya. Tapi balik lagi, karena kekuatan Teigu dari Zeng, semua gerakan dari Akame mampu dibaca oleh Zeng. Mengetahui hal itu, Akame mulai menenangkan pikirannya dengan maksud agar Zeng tidak bisa membaca gerakannya dan langsung menyerang Zeng. Zeng pun mengetahui maksud dari Akame dan berhasil menangkis serangannya, bahkan bisa melukai paha Akame. Zeng pun mengeluarkan serangan pamungkasnya, yaitu menciptakan ilusi penglihatan, di mana dia akan memunculkan sosok yang paling dicintai oleh targetnya. Zeng menciptakan sosok adik Akame, dan saat itu pun Akame langsung terdiam melihat ilusi adiknya itu. Tatsumi yang melihat kejadian itu berteriak dan memberitahu kepada Akame bahwa itu hanya ilusi. Tapi percuma saja, Akame tidak dapat merespon ucapan Tatsumi. Dengan menjadi ilusi adik Akame, Zeng langsung menyerangnya. Tapi Akame mampu menangkis serangan dan melukai ilusi adiknya itu. Lalu ilusi dari Zeng pun menghilang. Zeng menjadi heran kenapa Akame tidak bisa terpengaruh oleh ilusinya. Lalu Akame mengatakan, ia memang sangat menyayangi adiknya, maka dari itu dia sangat ingin membunuh adiknya itu. Akame berlanjut menyerang Zeng dan berhasil menghancurkan senjata yang ada di tangan Zeng, lalu menggores leher Zeng. Dan Zeng pun berhasil dikalahkan. Lalu Akame dan Tatsumi pun kembali ke markas Night Ride. Di markas Night Ride,
Tatsumi yang sedang tertidur bermimpi bertemu dengan sosok dua sahabatnya, yaitu Ieyasu dan Soya. Setelah tersadar dari mimpi, Tatsumi terkejut dengan sosok Sele yang merawatnya sampai ketiduran di sisi kasur Tatsumi. Sele pun terbangun dengan sempoyongan dan mencari kacamatanya. Sele menjelaskan kalau hari ini Sele mendapat giliran untuk melatih Tatsumi. Sele dan Tatsumi pun langsung berlatih di sungai. Di sini Sele melatih Tatsumi dengan menyuruhnya berenang menggunakan baju zirah perang. Sele memberitahu kepada Tatsumi bahwa kedisiplinan sangat dibutuhkan dalam pelatihan kali ini. Dan karena Sele sedang tidak ada tugas lain, jadi Sele bisa fokus melatih Tatsumi. Setelah selesai latihan, Tatsumi bertanya kepada Sele, kenapa dia tidak punya tugas lain hari ini, seperti anggota yang lainnya. Sele menjawab kalau ia tidak berbakat di bidang lain. Ketika ia memasak di dapur bersama Akame, Sele malah membakar dagingnya. Lalu ketika ia mencoba bersih-bersih dengan bulat, ia malah mengacau juga. Dan ketika mendapatkan tugas untuk berbelanja garam bersama dengan Leone, Sele malah membeli gula dan ditertawakan oleh Leone. Juga ketika ia mencuci bersama Main, dia malah menyeburkan Main ke dalam mesin cucinya itu. Nah, itu semua karena memang Sele ini adalah orang yang sangat lemot dan juga pelupa. Jadi dia sangat sulit melakukan tugas itu di organisasi Nitrate. Tatsumi bertanya alasan Sele bergabung di Nitrate karena kenapa. Sele pun menceritakan kisahnya. Jadi dulu itu Sele hidup di pusat ibu kota kekaisaran, di mana Sele dikucilkan karena dia tidak mempunyai bakat apa-apa. Tapi ada satu orang yang masih ingin berteman dengan Sele. Sele pun merasa senang karena ada orang yang mau berteman dengannya lah gitu. Nah, tiba di suatu malam, pas lagi nongkrong di rumah temannya itu, pacar dari temannya datang dalam keadaan mabuk. Pacar temannya itu marah karena tidak terima diputusin sama temannya Sele itu, lalu mencekik leher temannya Sele. Sele yang bingung harus berbuat apa untuk membantu temannya, segera mengambil pisau lalu menggores leher pacar temannya itu, dan temannya pun mati. Setelah kejadian itu, teman-teman dari pacar temannya Sele mencegat Sele untuk balas dendam. Tapi akhirnya Sele bisa membunuh mereka semua. Setelah kejadian itu pun Sele tersadar bahwa Sele merasa dirinya bisa membantu para warga dengan kemampuan membunuhnya itu. Memang gadis sadis. Dan berniat memberantas para perampok di wilayahnya. Wih, niatnya baik juga sih. Lalu Sele bertemu dengan pasukan revolusioner dan bergabung dengan mereka untuk memberantas kekaisaran yang korup. Setelah berlatih, mereka kembali ke markas Nitrate dan berkumpul di ruang rapat untuk membahas Teigu yang baru didapatkan setelah mengalahkan Algojo Zeng. Di sini Tatsumi diminta untuk mencoba Teigu yang baru saja didapatkan, karena hanya Tatsumi lah yang cocok menggunakan Teigu tersebut. Dan jika memang benar-benar Tatsumi itu cocok, Tatsumi bisa menggunakan Teigu tersebut. Tatsumi pun mulai mencobanya. Kejut saat mengaktifkan Teigu tersebut, Tatsumi bisa melihat pakaian dalam dari Akame, Main, dan Sele. Setelah dapat mengaktifkannya, kepala Tatsumi menjadi pusing
dan Akame langsung melepaskan Teugu tersebut dari Tatsumi. Ini menandakan kalau Tatsumi tidak cocok dengan Teugu tersebut, dan Najenda memutuskan memberikan Teugu tersebut kepada tentara revolusioner. Dan Najenda juga memberikan buku yang berisi informasi tentang semua kekuatan Teugu dan jenis-jenis Teugu kepada Tatsumi, supaya Tatsumi lebih berhati-hati ketika menghadapi musuh yang menggunakan Teugu. Tatsumi bertanya kepada Najenda, Teugu mana yang paling kuat menurut Najenda? Najenda pun menjawab bahwa semua Teugu itu tergantung penggunanya. Tapi Najenda punya satu nama Teugu yang menurutnya paling kuat, yaitu Teugu yang bisa mengontrol es. Pengguna Teugu es tersebut merupakan seorang jenderal kekaisaran, dan itu adalah musuh yang sulit dikalahkan oleh para anggota Night Raid. Tapi untuk saat ini orang tersebut sedang tidak ada di kekaisaran karena sedang dikirim untuk menaklukkan ras utara yang berencana memberontak kekaisaran, dimana mungkin itu akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk sang jenderal menaklukkan ras utara. Jadi para anggota Night Raid bisa lebih aman untuk 1 tahun ini. Scene berganti ke lokasi penaklukan jenderal Esdeath di ras utara. Mengejutkan sekali karena Esdeath bisa menaklukkan ras tersebut dalam waktu yang sebentar saja dan menjadikan pahlawan dari ras tersebut seperti seekor anjing, lalu membunuhnya dan bergegas untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Shin kembali lagi ke lokasi ibu kota kekaisaran. Sore itu Tatsumi dan Leone sedang berjalan mencari informasi seperti biasa. Tapi mereka dihadang oleh segerombolan orang yang sedang mencari Leone, karena Leone tidak membayar utang kepada orang tersebut. Tatsumi dan Leone langsung berlari menghindari orang-orang tersebut, sampai Tatsumi terpisah dengan Leone. Tatsumi yang terpisah dari Leone sangat kebingungan karena Tatsumi tidak tahu harus pergi kemana, karena dia tidak mengetahui arah pulang. Tatsumi pun bertemu dengan salah satu polisi kekaisaran yang sedang berpatroli. Polisi itu menawarkan bantuan kepada Tatsumi untuk menunjukkan arah sambil mengikuti polisi tersebut berpatroli. Tatsumi kaget karena polisi tersebut memiliki Teugu yang mirip dengan Teugu yang ia lihat di buku yang diberikan oleh Najenda. Singkat cerita, Tatsumi pun berhasil kembali ke arah yang ia ketahui, lalu pulang karena diantar oleh polisi kekaisaran tersebut, dan mereka pun berpisah. Setelah berpisah, ternyata polisi yang sedang berpatroli itu lagi mencari anggota Night Raid yang telah membunuh komandannya, yaitu Orge. Dan beruntung sekali, polisi tersebut tidak tahu kalau Tatsumi lah yang telah membunuh komandannya itu. Yo, Mina, mungkin untuk part 2 kali ini sampai di sini dulu ya. Dan gue cuma mau ngingetin aja sama kalian untuk segera subscribe channel ini, karena kalau tidak, siap-siap aja dengan kedatangan para anggota Night Raid yang udah gue tugasin buat ngabisin siapapun yang gak subscribe channel ini. Jadi, jangan main-main ya. 20H pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.